وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayo ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita kembali sama-sama membaca, mempelajari, memahami, dan berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari apa-apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya. Karena ini termasuk perkara yang diwajibkan oleh Allah Jalla wa'ala dan juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka menuntut ilmu agama. Setiap kita, setiap umat manusia, bahkan kita sebagai seorang muslim dituntut untuk senantiasa introspeksi diri. Harus selalu waspada. Dan kita sebagai muslim hendaklah melihat kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi ini itu dengan pandangan, dengan penglihatan yang baik. Jadi jangan kita menyia-nyiakan berbagai macam peristiwa yang terjadi di permukaan bumi ini ya tanpa kita ambil ibrah atau pelajaran. Karena apa yang telah terjadi itu semata-mata dengan kehendak dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sudah banyak menjelaskan berbagai macam hal yang akan terjadi dan yang telah terjadi di permukaan bumi ini sebagai bentuk ibrah buat kita. Kita sudah paham bahwa Allah banyak menyebutkan di dalam ayat-ayatnya tentang masalah kematian. Misalnya Allah Jalla wa'ala pernah berfirman di dalam kitabnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Tidak ada satu makhluk pun yang dapat hidup kekal abadi ya di muka bumi ini. Allah pasti akan menentukan kematian kepada dia. Baik itu sudah tentukan tempatnya, berapa usianya, berapa jumlah rezekinya, dan seterusnya dan seterusnya. Allah sudah tentukan. Kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk menjalani kehidupan itu ya sebagaimana yang telah diterangkan oleh Allah dan juga diterangkan oleh Rasulullah di dalam ayat-ayatnya ataupun di dalam hadis-hadisnya. Yang penting adalah kita berusaha menghadapi kehidupan di dunia ini sebaik-baiknya di atas jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya. Jadi Allah sudah juga menetapkan di samping itu ya dalam ayat Al-Quran. Misalnya Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa likulli dan untuk tiap-tiap umat ada ajalnya, ada batas waktu kehidupan mereka di dunia. Termasuk kita juga sudah tentukan ada ajalnya. Dan kemudian fa idza jaa ajaluhum, maka apabila telah datang ajal mereka, ketika telah datang masa ketentuan ajal mereka, la yastakhiruna, mereka tidak akan mampu untuk menundanya. Mereka tidak bisa meminta diakhirkan, ditunda ya dari ajal tersebut.
wa la yastaqdimun, dan mereka juga tidak akan dapat meminta dimajukan. Jadi kalau ajal sudah datang, tidak ada seseorang pun yang dapat menunda atau memajukannya. Tidak ada yang dapat meminta kepada Allah supaya ajal mereka itu dimajukan atau ditunda. Ya, tapi yang penting adalah setiap umat, setiap manusia, setiap yang bernyawa, setiap yang berjiwa itu pasti memiliki ajal, memiliki batas waktu kehidupan di dunia ini. Ya, maka kita introspeksi dirilah, apalagi sekarang di masa-masa sekarang ini kita sering mendengar, kita sering melihat, kita bahkan menyaksikan di hadapan kita orang-orang yang dekat dengan kita atau minimal orang-orang yang kita kenal, yang mereka sudah mendapatkan ajal mereka sudah mendapatkan batas waktu mereka hidup di dunia ini. Tinggal kita kapan ya ajal kita datang. Kita tidak memahami, kita tidak mengerti kapan itu akan datang kepada kita. Nah, oleh itulah kita hendaknya selalu waspada, selalu berhati-hati ketika ajal itu datang kepada kita. Rasulullah SAW pernah menyampaikan sebuah hadis, di mana hadis ini derajatnya adalah hasan. Hadis ini terdapat di dalam riwayat Imam At-Tabrani di dalam kitab Al-Mu'jam ya As-Saghirnya. Begitu juga Ad-Diya Al-Muqaddisi, dan ini juga terdapat di dalam kitab Sahih Al-Jami' As-Saghir nomor 5899. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min iktirabis sa'ah ay yural hilal qabalan fayuqalu li lailataini wa an tuttakhadal masajidu turuqan wa ay yazhara mautul faji'ah." Ya, atau mautul fujaah. Min diantara iktirab, tanda-tanda dekatnya as-sa'ah, hari kiamat. Jadi hari kiamat itu sudah dekat jikalau ada syarat-syarat yang disebutkan di dalam hadis ini. Apa itu tanda-tanda dekatnya hari kiamat? Ayyura, bahwasanya terlihat ya, nampak al-hilal, bulan sabit, bulan hilal ya kibalan, yaitu dekat sekali, seakan-akan berada di depan ya mata kita. Jadi hilal itu sangat dekat kelihatannya. Itu tanda-tanda hari kiamat yang kedua. Sehingga dikatakan sehingga dikatakan li lailatain, ini sudah malam yang kedua atau ini sudah tanggal 2. Padahal itu adalah merupakan masuknya ya bulan sebelum masuk ke tanggal 1. Tapi karena sangat dekatnya itu, seakan-akan di orang menduga ini sudah tanggal 2, yaitu di antara bulan-bulan Hijriah. Kemudian yang syarat kedua adalah antutakhadul masajid turuqan, ya, yaitu masjid-masjid nanti dijadikan sebagai tempat, yaitu jalan, tempat orang lewat. Ya, di antaranya adalah ketika mereka masuk masjid, mereka tidak melakukan sholat 2 rakaat, yaitu tahiyatul masjid. Mereka hanya masuk kemudian keluar, atau mungkin memang ya mereka mengambil jalan potong lewat masjid supaya tidak mutar barangkali, seperti itu. Ya, jadi masjid itu bukan jadi tempat ibadah bagi sebagian orang. Ya, barangkali hanya numpang tidur tanpa sholat langsung mereka keluar, atau masjid itu sebagai tempat lewat karena mungkin dengan lewat masjid jalan jadi lebih dekat. Ya, atau mereka duduk di masjid ya tanpa mau menghormati, memuliakan masjid dengan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat misalnya, dan seterusnya. Dan yang ketiga di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah wa ayyazhara mautul faj'ah, atau wa ayyazhara mautul fujaah, yaitu nampak jelasnya, munculnya, sering terjadinya, yaitu kematian yang datang dengan mendadak atau dengan tiba-tiba. Ya, nah itu di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat.
hilal nampak kelihatan jelas, ya apa namanya di hadapan atau di depan kepala orang, sehingga ya maksudnya di hadapan manusia, sehingga seakan-akan itu sudah masuk udah lewat tanggal 1 hilal misalnya ya di antara bulan-bulan Hijriah. Yang kedua adalah masjid nanti hanya dijadikan tempat lewat saja, tempat berjalan manusia saja. Dan yang ketiga ini kita ambil bahwasanya akan nampak jelas terjadinya, seringnya, munculnya, yaitu al-fujaah, kematian mendadak. Nah itu ya, jadi hendaklah kita ya waspada sebagai bentuk ya keyakinan kita sebagai seorang muslim terhadap sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata memang sekarang ya apa-apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW sudah banyak terjadi. Sering kita jumpai ya orang-orang yang kita kenal, bahkan mereka itu adalah orang-orang yang dekat dengan kita, ya tampaknya sehat, segar bugar fisiknya. Bahkan orang ini kita anggap tidak memiliki problem kehidupan yang berarti. Orangnya fine-fine saja, orangnya baik-baik saja. Tapi tak lama berselang kita mendengar kabar tentang kematiannya, karena dia itu mati mendadak. Ya baik itu misalnya karena serangan jantung, atau dia terkena ya penyakit apa namanya jantung ya istilahnya itu ya serangan jantung, ya atau dia kena angin duduk misalnya ya. Kemudian juga diantaranya lagi adalah dia barangkali kena langsung diare, sakit perut saat itu yang luar biasa. Atau juga kematian mendadak yang disebabkan oleh suatu kejadian bencana, misalnya kecelakaan. Ya apakah kecelakaan tunggal, dia naik kendaraan ngelamun atau ngebut, ya kemudian menabrak ya pembatas jalan atau apa, atau mungkin juga kecelakaan yang melibatkan orang lain. Ya karena terjadi tabrakan antara kendaraan dia dengan kendaraan orang lain, atau kematian mendadak yang disebabkan dia dibegal, dibunuh orang di jalan misalnya, atau bentuk-bentuk yang lain ya yang nampaknya asal muasalnya kita tidak melihat tanda-tanda ada kematian yang akan terjadi pada dia, tetapi Allah menghendaki kematian kepada dia. Dan ketika sudah datang ajalnya, sudah datang waktu kematiannya, dia tidak bisa menundanya dan dia tidak bisa memajukannya. Karena itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bisa kita lihat bagaimana kejadian-kejadian ini sering kita dengar, sering kita saksikan. Ya bahkan kita sendiri barangkali banyak melihat secara langsung dengan mata kita, kepala kita sendiri. Ya beberapa orang yang sedang meregang nyawa, orang-orang yang kita saksikan dia sudah terbujur kaku, dingin, tidak dapat lagi menggerakkan anggota-anggota tubuhnya karena nyawanya sudah berpisah dengan raganya. Ya, dan banyak di antara mereka ketika datang kematian mendadak itu dalam kondisi hal-hal yang tidak baik, dalam keadaan yang tidak bertujuan untuk beribadah kepada Allah. Orang ini mengalami su'ul khotimah. Apakah ketika dia sedang bermabuk-mabukan, atau ketika dia sedang bersama seorang wanita yang bukan pasangannya, ya, atau ketika dia sedang berjudi, ya, atau dia sedang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada faedahnya sama sekali. Misalnya dia sedang mendaki gunung misalnya, ya yang tidak ada faedah di sana, hanya sekedar senang-senang saja barangkali, lalu terjadi musibah, terjatuh dari bukit misalnya, atau jatuh ke jurang misalnya dan mati saat itu, ya atau apa saja. Atau bahkan juga ada ya sebahagian orang yang memang matinya itu, kematian itu datang ketika dia sedang sujud melakukan sholat, ketika sedang membaca ayat-ayat Al-Quran, ketika dia sedang menyampaikan materi kajian-kajian agama yang berdasarkan kepada Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi. Nah itu dan seterusnya, ya di antara bentuk ibadah kepada Allah. Dan ini adalah kematian yang diidam-idamkan oleh setiap muslim yang baik,
ini adalah kematian yang menunjukkan bahwa dia husnul khotimah. Nah, jadi itu. Jadi ada orang yang mengalami kematian mendadak sebagai tanda-tanda dekatnya hari kiamat itu. Ada yang ya ketika kematian itu terjadi pada diri seseorang dalam kondisi orang itu melakukan hal-hal yang tercela. Tetapi ada juga kematian yang didapat oleh seseorang, kematian mendadak itu ketika di dalam keadaan berbuat yang terpuji, ke dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita kalau sudah tahu bahwa tanda-tanda hari kiamat itu ya terjadi, sudah semakin dekat ya dengan adanya mautul fujaah, kematian yang mendadak. Nah, itu bisa terjadi pada diri kita. Kita kelihatan badan kita sehat, segar, kita fit dalam pandangan kita. Ingat, kematian tidak melihat orang fit ataupun tidak. Berapa banyak orang-orang yang sudah mengalami sakit yang berkepanjangan, bahkan sudah divonis oleh dokter tidak akan sembuh, ya, tetapi dia masih berumur ya cukup lama. Dan kita lihat juga banyak orang-orang yang tanpa segar bugar, sehat walafiat, ya, dan kemudian kita dengar kematiannya. Karena kematian itu tidak melihat atau tidak akan datang kepada orang yang sakit atau kepada orang yang sehat. Bukan hanya kepada orang miskin, tapi juga bisa terjadi pada orang kaya, ya, dan seterusnya. Maka kita hendaklah sebagai seorang muslim dengan pengkabaran Rasulullah ini senantiasa bersiap diri, senantiasa kita ini standby menghadapi kematian kita. Maka kita isi hidup kita ini dengan mengerjakan amal-amal soleh. Ya, janganlah kita ini mudah terbujuk ya oleh fitnah syahwat dan juga fitnah syubhat. Karena yang fitnah akan senantiasa menyambar-nyambar, ia akan mencari orang-orang yang bisa disesatkan dengan syahwatnya dan juga dengan syubhatnya. Ya, maka kita hendaklah berhati-hati, waspada, dan selalu introspeksi diri. Oleh karena itulah Imam Bukhari rahimahullah pernah memberikan nasihat di dalam kitabnya, dan ini dinukil dalam kitab Asratus Sa'ah, yaitu susunan Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil. Imam Bukhari rahimahullah berkata, "Iktanim fil faragi fadlar ruku' fa asa ayyakuna mautuka bagtah kam sahihin ra'aitu min ghairi sukmin zahabat nafsuhu sahiha faltah." Kata beliau, iktanim, manfaatkanlah fil faraq, di saat longgar, di saat luang, yaitu keutamaan dari ruku', yaitu maksudnya sholat. Karena apa? Fa'asa ayyakuna, karena kemungkinan atau boleh jadi mautuka, kematianmu itu adalah bagtah, akan datang secara tiba-tiba, tanpa sebab lebih dulu, misalnya tanpa sakit, ya, pokoknya tiba-tiba. Nah, kam sohihin, berapa banyak orang yang sehat, itu yang aku pernah lihat, min ghairi saqam, tanpa penyakit. Jadi berapa banyak orang yang sehat yang aku pernah lihat tanpa penyakit, zahabat nafsuhu, lalu jiwanya yang sehat itu, zahabat nafsuhu sahiha, jiwanya yang sehat itu pergi, yaitu dengan mendadak falatah. Nah, itu. Nah, makanya kita waktu-waktu luang kita, waktu-waktu longgar kita, ya manfaatkanlah ya untuk melakukan ibadah seperti sholat, baca Al-Quran, berzikir, bersedekah, atau apapun. Karena kita tidak tahu, mungkin di depan kita sebentar lagi kematian akan datang. Karena kematian datang itu bisa tiba-tiba. Nah, karena berapa banyak orang yang kita lihat sehat, secara fisik sehat, juga secara jiwa. Artinya seorang ini sedikit masalahnya, tidak mengalami depresi, tidak mengalami hal-hal yang ia katakanlah membuat jiwanya itu tertekan. Ya, tapi kemudian jiwanya
nyawanya kemudian pergi, ya, tanpa, katakanlah, tanpa pemberitahuan, karena tiba-tiba begitu datang. Itulah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Bukhari, yang mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita. Oleh itulah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, wa kana minal ajaib annahu huwa waqa'a lahu ay Abu Khari dalika aw qariban minhu. Termasuk dari perkara yang menakjubkan, sesuatu yang mengherankan, ya, annahu, bahwasanya dia, yaitu Imam Al-Bukhari ini, waqa'a lahu, beliau Imam Bukhari ini mengalami, yaitu kematian mendadak tersebut, atau ya yang mendekatilah darinya, wallahu a'lam. Jadi kalau menurut penuturan yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa apa yang diucapkan oleh Imam Bukhari terjadi pada Imam Bukhari, ya, itu yang mengherankan, itu yang ajaib, ya. Nah, makanya kita juga tidak tahu apakah sekarang saya bicara begini, apakah kemudian ke depan saya akan mengalami, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Yang penting kita hendaklah menyiapkan diri kita yang menghabisi sisa-sisa umur kita itu dengan memperbanyak ibadah, memperkuat keimanan, ya, dan mengisi waktu-waktu luang kita ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, memohon ampunan, bertaubat, dan melakukan hal-hal yang lain yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dan juga apa yang dialami adalah menjadi pelajaran buat kita. Jangan kita suka menunda-nunda karena dengan alasan kita masih muda, dengan alasan kita masih segar bugar, sehingga kita bebas, ya, melakukan apa yang kita inginkan sesuai dengan hawa nafsu kita. Berapa banyak orang-orang yang ketika kita nasihati, ketika kita, ya, berikan, ya, arahan-arahan hidup, bimbingan-bimbingan, ya, agar mereka memanfaatkan waktu sebaik-baiknya meskipun mereka ini masih muda, walaupun mereka masih segar bugar, untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, itu beribadah kepada Allah. Namun mereka tidak, ya, menerimanya dengan baik, dengan alasan bahwa mereka itu masih muda dan mereka itu masih segar, sehat, ya, dan kemudian mereka juga masih banyak keinginan-keinginan yang belum mereka, ya, lakukan. Namun berapa banyak orang-orang yang seperti ini, lalu kemudian mereka mengalami kejadian yang mereka tidak pernah bayangkan. Mereka kemudian terbunuh, ya, atau mereka mati, baik itu dengan sebab tadi ketika mereka berolahraga, bermain futsal misalnya, atau ketika mereka sedang jogging, ketika mereka sedang berolahraga, kemudian mereka meninggal, yang menurut vonis dokter adalah gagal jantungnya, ya, seperti itu misalnya. Atau mungkin mereka yang senang hobi naik-naik gunung karena mereka menganggap bahwa mereka masih muda, ya, kita sering dengar mereka jatuh ke jurang, mereka tersesat, lalu kemudian mereka ditemukan sudah mati, dan yang lain-lainnya. Nah, bayangkan mereka ketika kita ajak untuk beribadah kepada Allah, kembali kepada jalan yang lurus, yaitu jalan yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu Islam, agar mereka beribadah kepada Allah, mereka menolak. Ternyata ajal mereka lebih dulu daripada kita yang lebih tua, ya, lebih dulu daripada orang yang, ya, sakit-sakitan. Nah, itu jadi yang namanya kematian tidak ada yang bisa memprediksi, tidak ada yang bisa meramal. Begitupun kita sering lihat kejadian, yaitu musibah, yaitu, ya, apakah kapalnya jatuh kapal terbangnya, atau perahunya karam, atau terjadi bencana alam yang menewaskan banyak orang dan seterusnya. Itu adalah merupakan salah satu bentuk, yaitu mautul fuji'ah, kematian yang datang tiba-tiba, yang dimana orang-orang yang mengalami kematian itu tidak menyadari
bahwa dia sedang mendatangi kematian yang telah ditentukan kepada dirinya. Maka beruntunglah orang yang mengalami kematian mendadak itu ketika di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu di masjid atau mungkin dia sedang safar dalam rangka menuntut ilmu, dia safar dalam rangka bersilaturahmi kepada kerabatnya, atau dia bersafar dalam rangka memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan karena telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambil ibrah dari banyak kejadian, dari banyak peristiwa yang terjadi di permukaan bumi ini. Bagaimana dengan mudahnya Allah bisa merenggut nyawa, ya, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Nah, kemudian juga yang harus kita paham, ya, mengenai ini, ada dalil-dalil lain yang menjelaskan tentang proses kematian mendadak. Nah, apakah kematian mendadak ini adalah merupakan salah satu tanda bahwa Allah murka, bahwa Allah itu marah kepada orang yang dimatikan secara mendadak ini? Ya, karena kematiannya tiba-tiba tanpa ada sebab sakit, ya, tanpa ada sebab yang menunjukkan dia akan meninggal. Kok tiba-tiba dalam keadaan sehat, dalam keadaan segar bugar, dalam keadaan fit segala macam yang ada pada dirinya, tiba-tiba Allah wafatkan dia. Apakah ini adalah merupakan bentuk kemurkaan Allah kepada orang tersebut? Sebagaimana di dalam sebuah riwayat dari Ubaid bin Khalid As-Salmi, rajulun min ashabin Nabi, dia adalah salah seorang di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala maratan, dia berkata suatu waktu, satu kali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa qala marrah an Ubaid. Kemudian terkadang dia mengatakan, ya, qala berkata, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, mautul fujaah akhdatu asifin. Kematian mendadak itu adalah merupakan bentuk siksaan yang membawa penyesalan. Ya. Jadi kematian mendadak itu adalah merupakan salah satu dari bentuk siksaan yang Allah berikan kepada orang yang terkena dia itu kematian mendadak itu. Dan ini adalah merupakan bentuk penyesalan. Hadis ini ada dalam riwayat Imam Ahmad, ya, kemudian juga Abu Daud, Imam Al-Baihaqi, dan hadisnya adalah disahihkan oleh As-Sahih Al-Albani. Ya, jadi ini adalah merupakan, ya, penjelasan dari Rasulullah tentang kematian mendadak. Boleh jadi kematian mendadak ini adalah memang merupakan bentuk siksaan yang akan membawa penyesalan kepada orang yang mengalaminya. Ya, karena apa? Karena dia menyesal nanti di hari kiamat. Kenapa dia mengakhiri hidupnya atau berakhir hidupnya dalam kondisi tidak beribadah kepada Allah, tapi dia sedang melakukan hal yang sia-sia. Ya, dia telah melakukan hal yang tidak mendatangkan faidah sama sekali. Dan bahkan dia mengakhiri hidupnya dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, apakah dengan minuman keras, tertabrak atau jatuh misalnya, atau ketika dia sedang berada, ya, bersama pasang yang bukan pasangannya, ya, atau ketika dia sedang tawuran, ya, dalam rangka, ya, katakanlah, ya, solidar dia dengan teman-temannya ketika tawuran dengan kelompok lain. Pada kelompok lain juga adalah merupakan, yaitu kaum muslimin. Dan kita tahu darah kaum muslimin itu adalah haram untuk ditumpahkan. Tapi karena solidar dengan teman, dia membantu temannya untuk melukai dan bahkan membunuh, ya, lawan yang juga merupakan, yaitu juga umat Islam. Ya, lalu terbunuh dia di saat itu. Maka itulah kematian mendadak, dan nanti di hari kiamat dia akan menyesal. Kenapa? Karena berakhir kehidupan dalam perbuatan maksiat. Maka dikatakan yang namanya mautul fujaah itu bisa jadi adalah merupakan akhdatu asaf, adalah merupakan bentuk siksaan yang menimbulkan penyesalan. Ya. Ya, kita akan menyesal bukan sekarang tapi nanti. Ketika sudah di hari kiamat, betapa kita menyia-nyiakan umur kita, betapa kita mengabaikan usia kita karena kita isi dengan hal-hal yang tidak berfaedah, bahkan mengandung kemaksiatan. Ya. Nah, itu. Jadi artinya, ya, kita dalam hal ini harus berhati-hati. Jadi jangan kita ini gampang-gampangin, ya, menyepelekan, entar aja, nanti saja, saya masih panjang umur, saya sehat, masih sehat walafiat,
saya juga belum merasakan berbagai macam kenikmatan dunia yang lain, sehingga kita lalai, sehingga kita berhasil digoda oleh syaitan, masuk ke dalam jebakannya. Ya, kita masuk ke dalam fitnah, yaitu syahwat, atau mungkin juga fitnah subhat. Ya, begitupun kematian mendadak juga dikhawatirkan. Ya, kita ini lalai dari bertaubat kepada Allah. Kemudian juga kita menunda-nunda amal-amal soleh. Kematian mendadak begitu. Ya, yang harusnya kita bisa kerjakan, tapi karena ya kita melalaikannya, karena kita ini menganggap sepele, kita tunda-tunda. Tapi ternyata kematian lebih dulu datang kepada kita daripada kita mengerjakan amal soleh. Begitupun kematian mendadak juga menghalangi kita dari membuat yaitu surat wasiat. Ya, apakah wasiat tentang hutang-hutang kita, wasiat tentang piutang-piutang kita, wasiat kita yang ingin menyedekahkan dari harta kita ke satu masjid atau sekolah tahfiz, ya, atau kepada orang-orang tertentu yang pernah berjasa dalam hidupnya. Nah, itu karena apa? Ya, yang tadi dia ingin melakukan kebaikan, yaitu membantu masjid, membantu sekolah, membantu orang yang pernah berjasa kepada dirinya dengan wasiat, tapi karena dia menyepelekannya sehingga dia itu terkena mautul fujaah, yaitu kematian yang mendadak. Nah, itu diantara bentuk penyesalan kematian mendadak itu seperti itu. Namun tidak semua kematian mendadak ini juga adalah merupakan bentuk siksaan yang menimbulkan penyesalan kepada orang yang mengalaminya. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadisnya yang lain, yang diriwayatkan dari istrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam kitab Al-Musannafnya, beliau pernah mengatakan, mautul fujaah takhfifun 'alal mu'min wa akhdatu asafin 'alal kafir. Jadi kata Rasulullah yang diriwayatkan dari Aisyah tadi, kata beliau, ya, mautul fujaah, kematian yang datang secara mendadak itu adalah merupakan takhfif, merupakan keringanan terhadap seorang mukmin, takhfiful mukmin. Kemudian wa akhdatu asaf, merupakan bentuk siksaan yang menimbulkan penyesalan, yaitu alal kafir, bagi orang kafir. Nah, jadi kalau menimpa orang mukmin itu adalah merupakan bentuk keringanan, sedangkan bagi orang kafir itu adalah merupakan akhdatu asaf, yaitu merupakan bentuk siksaan yang menimbulkan penyesalan. Dan ini juga telah ditegaskan juga oleh seorang sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Beliau mengatakan, mautul fujaah tahfifun 'alal mu'min wa asafun 'alal kafir. Yaitu ya, kematian mendadak adalah merupakan bentuk keringanan terhadap seorang mukmin dan merupakan asaf, bentuk penyesalan atau siksaan yang menimbulkan penyesalan terhadap orang kafir. Jadi yang dimaksud orang mukmin di sini adalah orang mukmin yang telah mempersiapkan diri, ya, selalu mempersiapkan diri standby menghadapi kematian. Ya, sehingga mereka mengisi waktu-waktu mereka sebaik-baiknya dalam beribadah kepada Allah, sehingga mereka memanfaatkan harta-harta mereka itu untuk berjuang di jalan Allah. Mereka memanfaatkan tenaga-tenaga mereka yaitu untuk tujuan, yaitu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kalau yang dikatakan merupakan bentuk siksaan yang menimbulkan penyesalan bagi orang kafir, jelas bahwa orang kafir adalah orang yang suka berbuat maksiat, orang yang tidak pernah mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan alam barzah dan alam akhirat. Maka mereka tentu adalah orang-orang yang tidak sempat bertaubat. Ya, makanya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang umat Nabi yang baik, hendaklah memperhatikan masalah-masalah seperti ini. Kita jaga keimanan kita jaga kehidupan kita, yaitu sisa-sisa umur kita, yaitu dengan memperkuat keimanan, karena yang namanya fitnah subhat ini
luar biasa, begitu juga fitnah syahwat luar biasa dapat menggelincirkan setiap orang. Maka kokohkan terus keimanan kita, dan kemudian kita isi waktu-waktu kita hiasi sisa-sisa umur kita dengan amal-amal soleh. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga, Allah senantiasa melindungi kita, sehingga kita berada dalam keimanan, sehingga kita selalu dalam menegakkan ajaran Islam, dan kita selalu di atas hidayah yang Allah telah berikan kepada kita sampai akhir hayat kita. Ya, karena kematian mendadak ya boleh jadi akan datang kepada salah seorang di antara kita. Ya, maka persiapkan diri kita. Ya, mudah-mudahan kajian singkat ini ya dapat menintrospeksi diri kita, dapat menjadi muhasabah buat kita, dapat menjadi pencerahan buat kita, agar kita betul-betul memanfaatkan sisa-sisa umur kita. Apakah tinggal sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, atau 5 tahun lagi, ya, atau mungkin 10 tahun, berapapun waktu yang Allah berikan kepada kita, sisa-sisanya manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, karena orang yang dikatakan orang yang terbaik adalah orang yang bisa memanfaatkan sisa umur mereka itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mencontoh Rasulullah SAW. Sekali lagi, ini mudah-mudahan bermanfaat khususnya buat saya dan juga buat keluarga besar saya, istri saya, anak-anak, menantu, cucu-cucu saya kelak, dan juga kerabat-kerabat, sahabat-sahabat jamaah pengajian dan seluruh kaum muslimin. Sekali lagi, mudah-mudahan berfaedah, dan ditutup dengan walhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم